Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Agustinus Adventino Sulistiawan dengan NPM 2211011026. Kemudian saya Nopal Faraihan dengan NPM 2211011008. Dan saya Rehan Pascal Ramadan dengan NPM 2211101191. Dan saya Robi Nomandi dengan NPM 2211011136. Itu dia anggota dari kelompok 3. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mewawancarai usaha atau UMKM, yaitu kelompok peternak ayam berkat usaha bersama yang berlokasi di Metro Pusat. Tugas ini kami laksanakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen usaha kecil. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Kak Elsa Dea, yang mana Kak Elsa Dea ini merupakan anak dari pemilik usaha kelompok peternak ayam berkat usaha bersama ini. Halo Mbak Dea. Halo. Oke, mungkin di sini kami akan mewawancarai Kak Dea dengan beberapa pertanyaan, dan mungkin bisa langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Robin akan bertanya-tanya untuk mengawali wawancara kita pada hari ini. Oke, baik, langsung masuk ke pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, boleh dijelaskan nggak sih Kak, bisnis apa yang Kakak jalanin, terus sudah berapa lama bisnis ini berjalan, serta latar belakang dan tujuan apa, tujuan jangka panjang apa untuk memulai bisnis ini? Jadi saya itu adalah saya adalah salah satu anak dari pemilik usaha UMKM yang merupakan cabang dari KPA dengan usaha bersama tadi itu. Nah, jadi berkat usaha bersama itu merupakan sebuah perusahaan di mana dia itu menjual produk berupa ayam robio. Jadi ayam robio itu adalah ayam yang dia tuh minumnya tuh jamu, bukan minuman yang biasa kita lihat. Jadi dia tuh sebuah ayam sehat yang beda dari yang lain, dan itu bisa mengurangi kolesterol. Makanya ayam robio ini tuh lemaknya tuh lebih dikit. Dan usaha ini tuh berdiri di tanggal 28 Maret 2008 yang dia tuh berisi dari 28 anggota, di mana 15 dari Kota Metro, kemudian 12 dari Lampung Timur, dan 1 orangnya itu dari Lampung Tengah. Itu yang pertama. Kemudian latar belakangnya kenapa sih bisa berdiri seperti ini, karena kan pada tahun itu ada terjadi krisis ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan juga itu tuh minim. Jadi owner itu yang bernama Julius Wahyu Hardianto ini membuka usaha ini, membuka kelompok ayam ini, dan dia mengajak orang-orang yang memang memiliki keterbatasan di dirinya, kemudian keterbatasan ekonomi, sehingga mengajaknya itu untuk berusaha bersama-sama, berkembang bersama begitu. Dan usaha ayam ini tuh juga sekarang karena ownernya itu sudah meninggal di tahun 2020 karena COVID, jadi dia berhenti di tahun 2020 sampai 2021, kemudian 2022 dia melanjutkan lagi tanpa ownernya. Jadi di sekarang pure dari orang-orang kelompok inilah yang melanjutkan seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih Kak Elsa, bagaimana cara Kakak berjualan melalui media offline kah atau online atau mungkin keduanya? Kalau waktu awal ada ownernya ini, dia tuh berjualannya pakai website yang pertama untuk pengenalan produknya, karena namanya ayam robio kan pengenalannya harus lebih luas kan, untuk menyadarkan orang-orang bahwa ini loh ada ayam yang lebih sehat. Itu harus pakai website, kemudian ada pakai Facebook, ada pakai, kalau zaman dulu itu pakai brosur, jadi disebarin gitu-gitu kayak jenis ayam itu berbeda dari ayam broiler yang biasanya. Terus dia juga pakai kayak dari mulut ke mulut gitu sih, makanya dia sampai sekarang juga tetap sama menggunakan hal itu. Tapi untuk kayak digital marketingnya kayak IG segala macam itu nggak ada, karena kan produknya kan ya emang sasarannya itu tuh bukan kayak anak-anak sekarang gitu kan, sasarannya kalau lebih tua, lebih orang-orang yang aware terhadap kesehatan gitu. Oke, lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya.
Nah, kan tadi kan kakak bilang kan targetnya kan bukan buat anak-anak muda atau apa. Nah, pertanyaan itu siapa aja sih yang menjadi target pasar dari usaha UMKM kakak? Bisa dijelaskan lebih lanjut kan? Nah, kalau target usaha yang sebenarnya tuh pastinya dia tuh orang-orang tua yang kayak pasti kan orang tua zaman sekarang kayak takutnya ada kolesterol, lemak jahat dari ayam gitu kan. Nah itu bisa jadi target pasar kita. Kemudian kalau anak-anak muda seperti ini juga sebetulnya bisa, dimana anak-anak muda itu tuh yang kita targetin anak-anak muda yang aware gitu terhadap kesehatannya. Terus kemudian kalau anak-anak pastinya kan nggak bisa kan, karena yang kita targetin pasti orang tuanya kita targetin. Oke, pertanyaan selanjutnya, di dalam usaha kakak itu bisa dijelasin nggak lebih detail mengenai produk yang kakak jual? Apa sih yang membuat produk itu berbeda dengan produk lainnya, dan ciri khas dari produk kakak itu apa, dan berapa ya kira-kira untuk harga produknya? Kalau untuk keunikan pastinya kan beda dari yang lain, karena kan ayam yang dijual di perusahaan ini tuh dia ayam probio, di mana ayam itu tuh lebih sehat karena minyak jamu. Kemudian dia juga tuh setiap kayak per bulannya tuh 3 bulan sekali itu ada dokter yang cek kesehatan dari kandang, kesehatan dari ayam-ayamnya, kemudian kesehatan juga dari peternakan, karena peternak juga itu kan ngaruh sama kesehatan dari ayam-ayamnya ini. Kemudian kalau harganya itu, kalau ayam biasa itu kan biasanya kalau sekarang setahu saya itu 35 gitu ya. Kalau ini mungkin sekitar beda sekitar 2 sampai 5 ribu aja. Jadi sekitar 37 38. Tergantung naik enggaknya harga dari ayam biasa ini. Karena kita kan juga menawarkan kualitas yang lebih bagus sebenarnya. Untuk ini nih Kak, pasar dan strategi pemasaran ini, gimana sih cara kakak tuh mempromosikan produk usaha kakak itu pas customer? Kalau setahu saya, kalau ayam ini dari dulu dia memasarkan produknya tadi bisa bilang dari website, kemudian dari Facebook. Kalau untuk dari digital marketing yang sekarang kita lihat itu kayaknya susah, karena kan kelompok ayam ini sekarang udah bukan lagi di tangan orangnya, tapi di tangan kelompok yang umurnya itu lebih tua dan bukan generasi kita untuk mengerti tentang internet gitu kan. Jadi dia lebih ke yang mempertahankan pelanggan aja yang dulu itu, kemudian dia juga dari mulut ke mulut aja sih, sama dari brosur. Mungkin kalau orang-orang tua zaman sekarang itu kayak generasi dari bapak-bapak kelompok kayak itu tuh dia lebih ke Facebook ya untuk memasarkan itu. Untuk kalau website itu terakhir berkembang kayaknya tahun 2018, karena ya tadi itu orangnya juga udah nggak ngurusin lagi karena udah meninggal, dia udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk operasionalnya. Jadi apa aja sih resource atau sumber daya atau alat yang digunakan dalam memproduksi produk dari usaha asli? Kalau dari produksi, dari resource itu pertama pasti ada karyawan. Yang kedua itu ada RPA, itu rumah pemotongan ayam, di mana kita potong ayam di situ tuh yang lebih dari 500, kayak 700 sampai 1000 lebih. Ada juga tempat pemotongan ayam tapi dia kecil. Terus kemudian di situ di rumah pemotongan ayam itu ada alatnya kayak alat bubut, ayam untuk potong, dan alat untuk melihat kualitas ayam itu baik atau enggaknya untuk ditaruh di distribusikan ke rumah sakit yang emang butuh ayam probio itu. Karena kan kalau misalkan ayam itu kan rawan banget namanya ketika panen kejepit kandang. Jadi kalau kejepit kandang itu biasanya dia langsung biru. Kalau biru kayak gitu kita nggak bisa untuk ngirimin produk itu ke rumah sakit yang memang menjadi pelanggan kita, karena takutnya dia nggak bisa menjaga kepercayaannya kan. Jadi kita olah lagi ke yang pengolahan ke tim untuk olahan ayam itu jadi nugget, kemudian jadi ayam pop dan lain-lain. Terus juga ada alat untuk dimana ada rumah itu tuh untuk meracik jamu yang bakal ayam itu minum. Itu tuh juga jadi pendukungnya. Kemudian ada pabrik dari pakannya itu sendiri. Jadi ini benar-benar pure makan minum itu KPI itu yang naungin semuanya. Jadi benar-benar menjaga kesehatan dari ayam ini biar dikonsumsi itu lebih terjamin kualitasnya. Nah, untuk manajemennya nih Kak, dalam menjalani bisnis ini nih, apakah kakak itu pegang sendiri semuanya atau ada orang atau ada tim yang bantu? Nah, kalau ada tim itu kira-kira butuh berapa orang sih, dan mereka itu akan ngurusin bagian apa? Jadi kalau untuk bisnis sendiri itu kan bukan saya pegang, karena saya ada
mewakili UMKM yang cabang dari bisnis ini. Cuman kalau setahu saya, kalau tim-tim itu pastinya ada kayak yang saya bilang tadi, ada tim peternak sendiri, dia punya kandang-kandangnya sendiri untuk nyetor ayam-ayam itu. Ketika ayam itu diolah jadi produk mentah ataupun produk matang, kemudian ada tim kantornya di mana dia mengurusi tentang administrasi segala macam. Kemudian ada tim dari pembuat jamunya, karena itu biasanya kita tuh kayak ngambil kayak ahli-ahli gitu untuk menjamu itu. Kemudian juga ada tim di mana distributornya juga kayak nyari tahu mitra-mitra yang bagus dari mana gitu. Sama tim dia buat pakan ayam itu. Oke Kak, tadi kan udah nanya tuh kayak usahanya itu modelannya kayak apa, terus sumber dayanya apa aja, gitu kan, tujuan dari usahanya apa aja gitu. Dan di sini aku mau nanya soal keuangannya nih Kak. Kalau ngomongin soal keuangan ini, aku pengen nanya mengenai sumber pendapatannya itu seperti apa sih Kak, yang dikeluarkan untuk bisnis ini gitu. Apakah kakak atau orang tua kakak itu lebih suka menggunakan tabungan pribadi, pinjaman bank, atau mungkin mencari investor gitu Kak, untuk mendanai usaha ini Kak? Kalau dari perusahaannya itu pastinya dia bakal nyari investor, kemudian dia pengen berusaha, pengen jadi wirausahawan, tapi meskipun minim modal. Oke, baik. Mungkin setelah ngomongin keuangannya, aku mau nanya sedikit soal resiko-resikonya dari usaha kakak ini. Jadi gimana sih cara kakak itu menghadapi kalau misalnya tiba-tiba menurun atau semakin banyak kompetitor penjual gitu. Jadi penjualannya menurun yang diakibatkan oleh kompetitornya itu semakin banyak di usaha ini. Gimana itu Kak? Kalau kita belajar dari pengalaman aja, jadi di tahun 2020 itu kan COVID, 2020, 2019, kemudian owner dari kita juga itu kan meninggal dunia karena COVID, itu juga dadakan, jadi kan itu bisa benar-benar nurunin penjualan banget karena owner ini benar-benar nurunin semuanya, dia yang ngecek semuanya, dia yang membayar semuanya, jadi kita benar-benar yang down di situ. Makanya di tahun 2020 sampai 2021 itu KPA itu mulai penurunan, bahkan bisa dinyatain dia itu bangkrut. Jadi ketika 2022 ini gimana cara kita untuk tetap narik pelanggan? Ya karena kan tadi kita udah punya pelanggan nih, dan akhirnya kelompok-kelompok itu tuh nyatu kembali, dia pakai modal dia sendiri dan kemudian bangun itu bareng-bareng. Jadi kelompok itu sekarang kebangun tanpa adanya owner, tapi kerja sama bareng-bareng. Kalau untuk resikonya pasti kalau penjualan menurun itu ada, cuman gimana cara kita untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan, karena kan namanya ayam probio nggak semuanya itu dipercaya orang itu benar probio atau enggak gitu. Jadi gimana cara kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan gimana cara kita untuk tetap dipercaya gitu sama pelanggan kita gitu. Nah, kira-kira tantangan dan hambatan apa yang paling bikin mengkhawatirkan gitu Kak? Dan apakah kakak itu punya rencana untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut Kak? Pastinya kalau sekarang kan inovasi kan banyak kompetitor juga kan, karena sekarang udah dilihat itu banyak banget kayak ayam probio karena pada zaman dulu itu tuh kalau dipesan tuh baru satu itu kan. Jadi pastinya tantangannya itu kompetitor, dan gimana cara kita pastinya berinovasi dong, kayak gimana cara kita berinovasi ayam itu tuh bener-bener yang dijaga kualitasnya, terus ada banyak macam jenisnya gitu kan. Mungkin bisa berinovasi dari yang tadinya ayam pejantan biasa, ayam lele biasa, bisa ke ayam kampung atau ke ayam-ayam yang lain gitu kan. Kemudian kalau untuk yang kompetitor itu ya tadi itulah menjaga hubungan dengan pelanggan, karena kepercayaan pelanggan itu nomor satu banget untuk bisnis kita gitu. Oke Kak, mungkin segitu saja yang ingin kami tanyakan ke kakak mengenai usaha kakak ini. Mungkin
Sekian dari kelompok kami yang mewawancarai usaha kelompok peternak ayam berkat usaha bersama. Kami ucapkan terima kasih ke rekan-rekan saya sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan. Baik, sekian video wawancara dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.